Ini yang minggu lalu kita bahas tentang iman yang teguh. Kita menghadapi setan itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah, mengerikan sekali ya. Singa yang mengaum-ngaum itu siap menerkam mangsanya. Ya, saudara dan saya adalah mangsanya. Maka kita bagaimana menghadapi itu? Ya. Nah, ini. Firman Tuhan juga berkata di 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dengan iman yang teguh. Saya itu bolak-balik ya setelah merenungkan iman yang teguh ini, bolak-balik melihat masih banyak orang yang salah mengerti dengan iman yang teguh. Dipikir iman yang teguh itu saya harus kuat, saya harus luar biasa, saya harus berani, saya harus siap menghadapi, melawan iblis. Ya, itu sudah salah langkah ya. Belum sudah salah. Ya, Anda pikir iman yang teguh itu adalah seperti Superman gitu. Anda Superman, super kuat, super hebat. Amat sangat salah. Saya mau tegaskan kepada Anda, Alkitab itu menggambarkan manusia itu begitu lemah. Manusia itu begitu rapuh. Manusia itu begitu najis dan berdosanya di hadapan Allah. Manusia itu sudah begitu, kondisi begitu sombongnya. Merasa diri hebat, padahal nggak ada apa-apa. Sudah tahu apa yang mau digambarkan oleh Tuhan Yesus? Ya, coba lihat Petrus. Petrus yang merasa kalau semua mereka menyangkal engkau, saya tidak akan menyangkal engkau. Tuhan Yesus langsung tunjukkan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itulah kerapuhan manusia, saudara. Jadi saudara salah kalau saudara itu meresponi iman yang teguh itu, saya harus hebat, saya harus luar biasa, saya harus berani. Saya pasti berhasil. Ya, saya. Amat salah itu. Ya, itu bukan spirit Alkitab, itu spirit dari setan. Sekali lagi, manusia itu digambarkan apa di Alkitab? Manusia itu seperti debu. Ya, kamu itu cuma debu dan kembali kepada debu. Lalu apalagi? Kamu itu seperti uap di Yakobus. Jangan sombong, kamu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan langsung hilang. Betul kan? Saudara kalau lihat uap, misalnya di tungku ada uap, air panas uap, begitu kelihatan uapnya langsung hilang. Itulah manusia, gambaran uap. Lalu yang ketiga apa? Manusia seperti bunga rumput yang cuma umurnya sehari saja bunga rumput itu. Kemudian diinjak-injak orang dan habis. Itulah manusia. Tapi apa yang membuat manusia yang hanya debu, hanya uap, hanya seperti bunga rumput itu? Apa yang membuat manusia itu menjadi bernilai, berarti? Sekali lagi, bukan kekuatan manusia itu. Ya. Oke, jadi saya harap saudara menangkap maksud iman yang teguh ini. Nah, ini saya sudah jelaskan yang lain, tapi saya mau tegaskan kembali. Jadi apa arti iman yang teguh? Ya, ini. Justru di 1 Petrus 5 ayat 9 ini dikatakan, contoh dari iman yang teguh itu adalah sama seperti semua saudara di dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya iman yang teguh itu justru dikaitkan dengan penderitaan. Artinya iman yang teguh itu bukan Anda menang, Anda hebat, Anda luar biasa.
Anda mengalahkan semuanya. Tapi malah apa yang Anda akan alami, ya, apa yang Anda akan alami itu adalah hidup dalam penderitaan. Itu iman yang teguh. Bukan iman yang akan mengalahkan dan menghapuskan segala penderitaan. Tapi iman yang akan menanggung segala penderitaan. Ya, ini yang saya tulis di sini. Iman yang teguh siap menderita seperti semua saudara seiman di dunia ini. Bahkan, saya tulis lagi, bahkan sampai siap mati sebagai martir. Dengan kata lain, kalau iman yang teguh itu sering digambarkan dengan kemenangan. Malah, iman yang teguh itu gambarannya adalah penderitaan dan kekalahan. Ya, benar ini. Saya tidak omong kosong ini. Kalau saudara lihat riwayat sejarah kekristenan. Sejarah kekristenan itu boleh dikata kekristenan itu makin teguh. Bukan karena kemenangan-kemenangan melawan pemerintah-pemerintah yang menyiksa, lalu pemerintahnya dihabisin. Wah, Kristen menang, ya. Pemerintah yang berkuasa dikalahkan, dihabisin. Ya, bukan. Tidak ada itu gambaran Kristen lalu melawan pemerintah yang jahat, lalu disikat, dijatuhkan pemerintah yang jahat itu. Tidak ada. Justru penuh dengan penderitaan dan kelemahan. Dibantai, dihabisin, dibunuh, dipenggal, diadu dengan binatang buas, difitnah, ya, dikucilkan, diperlakukan tidak adil. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi, saudara jangan salah paham. Kalau saudara saya mendengar ada kesaksian, sejak saya jadi Kristen, oh, usaha saya sukses. Sejak saya jadi Kristen, oh, semua orang jadi sahabat saya. Semua orang menghormati saya. Semua orang memuji-muji saya sejak saya jadi Kristen. Semua orang menerima saya, menghargai saya. Ya, saya sejak jadi Kristen, waduh, saya betul-betul melakukan apa saja diberkati secara luar biasa. Tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Kadang-kadang orang yang mengalami seperti itu malah seharusnya bertanya-tanya, ya, bertanya pada dirinya sendiri. Gitu. Saya ini memang jadi murid Kristus atau jadi pengikut Mamon? Ya, saya ini siap menjadi saksi Kristus atau saya ini hanya mengejar hal-hal yang kenikmatan duniawi saja. Saya banyak menghadapi orang-orang Kristen yang bolak-balik sharingnya sama saya. Kalau saya habis khotbah, misalnya khotbah saya itu tentang pikul salib, menyangkal diri, ya, siap menjadi martir, penderitaan. Beberapa orang datang mendatangi saya, ya, terutama mungkin bos-bos itu, ya, bos yang sudah menikmati hidup yang enak, nyaman, usahanya berhasil, kaya raya, bukan main. Selalu ngomongnya gini, waduh, saya kalau dengar khotbahnya Pak Andi ini saya tidak siap yang itu. Yang kayak gitu-gitu itu saya tidak siap. Dan lain kali saya tidak diundang lagi. Karena mengkhotbahkan hal yang tidak enak. Ya. Lalu khotbah yang enak itu yang bagaimana?
Kamu akan dipelihara Tuhan. Kamu akan dijauhkan dari penderitaan. Ya. Hidupmu akan sukses, nyaman, dan enak. Ya. Nah, Tuhan akan melindungi kamu dari yang jahat. Ya. Apapun yang kamu kerjakan, kamu dan keturunanmu akan disertai Tuhan. Berkat berkelimpahan sampai 7 keturunan tidak akan habis. Wah, itu baru mungkin diundang terus kalau khotbahnya kayak gitu. Tapi kalau khotbahnya penderitaan, ya, risiko kematian, mengikut Kristus, malah tambah difitnah, tambah mungkin kesusahan, bangkrut, dan sebagainya. Wah, sudah. Jangan. Saya tidak siap menghadapi semua itu. Coba renungkanlah. Nah, kitab itu mengajarkan apa kepada Anda? Makanya teologi sukses itu adalah penyimpangan, penyelewengan, dan itu bujukan setan. Teologi sukses, teologi kemakmuran, hidup hanya enak-enak, senang-senang, ya, menikmati untuk kenikmatan, kedagingan, kesenangan, kedagingan, sampai lupa diri, lupa bahwa hidup hanya sementara di dunia ini. Lupa kalau mampir, lupa kalau sebentar lagi harus pulang. Ya, saya bersyukur di satu sisi ada COVID-19 ini banyak mengingatkan orang-orang untuk siap-siap menghadapi. Makanya saya tulis di Facebook saya, sekarang ini banyak orang ya memikirkan siap mati. Memikirkan bagaimana siap mati atau takut mati. Bukan sebagai martir, tapi sebagai korban COVID-19. Itu. Kita tidak lagi memikirkan mati sebagai martir. Kita bakal mati ini bisa-bisa jadi korban COVID-19, bukan sebagai martir. Saudara pikirlah, saudara ini pengikut siapa sih? Pengikut COVID-19 atau pengikut Kristus? Iya toh? Saudara jangan jadi martirnya COVID-19. Kita kan seharusnya jadi martirnya Kristus. Oke, ini sekedar ya perenungan kan. Emang kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk menderita. Ya, kita dikaruniai untuk menderita. Ya. Banyak orang tidak mau menderita, tapi penderitaan adalah karunia bagi anak Tuhan. Ya, kalau tidak percaya itu saya sering sharing satu ayat yang menunjukkan bahwa penderitaan adalah karunia. Coba tolong dibacakan oleh Yusa. Yaitu di Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Bagaimana? Suka? Dikaruniai menderita suka? Halo? Hah? Ya enggak mau Pak, saya lebih senang dikaruniai hidup kekal. Ya, dan hidup bahagia, hidup diberkati, hidup sukses. Itu karunia Pak. Masa menderita itu karunia loh. Kita sendiri yang bilang kok. Menderita adalah karunia. Saudara suka enggak suka, mau enggak mau? Penderitaan adalah bagian hidup orang percaya. Ya mungkin saudara tidak sampai mati dipenggal, saudara tidak sampai mati disembelih, tapi tidak ada pengikut Kristus tanpa penderitaan. Tidak ada. Anda mau menegakkan kebenaran, Anda sudah berada di posisi
berperang. Ya, pada saat Anda mau menegakkan kebenaran bagi Kristus, Anda sudah berada di dalam posisi berperang. Oke, saya lanjut. Ya, ini tadi. Jadi bukan dengan kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, mujizat, kesembuhan. Tapi iman itu adalah justru mengajar saudara dan saya untuk siap menderita bagi Kristus. Itulah iman. Ya, aneh kan? Hanya orang bilang iman adalah luar biasa. Iman itu hebat. Iman itu kesuksesan. Ya, sukses sih sukses. Nah, kita juga bicara soal kesuksesan, tapi definisi sukses itu apa menurut Alkitab? Ya, berikut. Masih melawan dengan iman yang teguh. Arti iman yang teguh apa? Nah, saya ulang lagi ya. Iman yang teguh itu justru bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Surrender to God. Bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu saya kan pernah sharing, saya senang dengan lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Ya, itu ajaran firman Tuhan, bukan aku hebat, aku kuat, aku bisa. Enggak. Ajaran firman Tuhan itu adalah aku berserah. Ya, lagu itu bagi saya lagu itu makna rohaninya sangat dalam. Aku berserah. Nah itu. Aku berserah. Aku berserah. Hanya kepada Tuhan. Ya. Artinya apa berserah kepada Tuhan? Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, kehebatan di sini. Tidak. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan untuk saya hebat, tidak, tapi Tuhan yang hebat, bukan saya yang hebat. Saya ini nggak ada apa-apanya. Sekali lagi gambaran domba. Domba tanpa gembala akan tersesat dan akan binasa. Pegangan domba cuma satu, yaitu gembalanya. Ya, oke. Ini bukan iman kamu hebat, bukan karena kuasanya luar biasa bagaikan Superman. Nggak ada itu gambaran Superman. Kamu hebat, kamu luar biasa, itu motivator. Dan iman Kristen tidak cocok disebut kamu hebat, kamu luar biasa, kamu bisa. Justru sebaliknya iman Kristen menegaskan kamu bukan apa-apa. Kamu pasti nggak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Kamu pasti gagal. Kalau kamu merasa kamu yang bisa melawan, kamu pasti gagal. Ya, oke. Itu gambarannya. Sekali lagi, iman sebesar biji sawi yang bisa memindahkan gunung. Oh, ini hebat sekali imannya, bisa memindahkan gunung. Tapi saya mau tegaskan, kenapa kok gambarannya biji sesawi? Mengapa tidak dikatakan iman sebesar gunung? Baru bisa memindahkan gunung. Tapi ini iman sebesar biji sesawi. Kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Ya, kecil sekali, tidak ada apa-apanya, itu artinya apa? Bukan kehebatan biji sesawi itu. Tetapi yang hebat adalah yang menciptakan biji sesawi. Iya kan? Saudara pikir biji sesawi itu hebat. Biji sesawi itu kan kecil, diinjak, kres, habis. Tapi yang menciptakan biji sesawi itu apa? Karena biji sesawi itu bisa bertumbuh. Dan bahkan dikatakan biji sawi yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Karena apa? Bukan karena hebatnya biji sawi, karena yang menciptakan biji sawi itu dengan
pertumbuhan yang dipelihara oleh Sang Pencipta, yang menumbuhkan. Makanya ilustrasi Rasul Paulus pernah menggambarkan di Jemaat Korintus, ya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maka pertumbuhan itu bukan karena kehebatan dari biji sesawi itu, tapi karena Allah. Ya, jadi penekanan biji sesawi itu apa? Di balik biji sesawi ada penyertaan Allah. Itu penekanannya di situ, bukan biji sawinya yang hebat. Salah itu, biji sawi itu kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Oke? Apa maksudnya memindahkan gunung? Mustahil. Mana ada yang pernah memindahkan gunung? Memang tidak pernah bisa memindahkan gunung. Tapi ada yang bilang itu gunung persoalan, Pak, maksudnya. Jangan mengalihkan. Justru salah kalau itu disebut gunung persoalan. Kalau memang gunung persoalan, tidak usah punya iman sebesar biji sawi yang bisa memindahkan gunung. Saya tidak usah pakai iman, ya bisa persoalan saya atur. Orang tidak Kristen pun, orang secara umum pun bisa menyelesaikan persoalan kok. Konyol banget kok, masa memindahkan gunung jadi gunung persoalan. Gunung sungguhan itu maksudnya. Loh, bagaimana Pak gunung sungguhan? Masa bisa dipindahkan dengan iman? Nggak ngerti lagi maksudnya. Maksudnya apa sih? Memindahkan gunung itu kan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi selalu Alkitab berkata apa? Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Lalu apa lanjutannya? Mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia? Mungkin bagi Allah. Artinya, kamu memindahkan gunung itu bagi kamu memang tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau memindahkan gunung, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu maksudnya. Maksudnya imanmu itu menunjukkan kamu memang nggak bisa. Tapi kalau ada yang Tuhan mau, pasti bisa. Luar biasa kan? Jadi iman itu artinya apa? Ya. Nah, ada hamba Tuhan yang mengatakan ini. Ini omongannya hamba Tuhan, ini bukan omongan saya ini. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita kuasa yang hebat, tinggal kita sendiri yang mau menggunakan or not. Ini ajaran sesat ini. Ya. Atau saya tambahkan aja supaya Anda keliru dipikir ini pendapat saya ini. Ya, bentar saya tulis. Ya. Jadi dipikir kuasa Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada kita, tinggal kita sendiri mau menggunakan apa tidak. Jadi tidak lagi bergantung pada Tuhan dan tidak perlu minta-minta lagi kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi tergantung kita mau pakai apa enggak kuasa Tuhan itu. Nah, itu saya sudah pernah jelaskan yang lalu. Ya, jadi kuasa Tuhan itu ada di tangan kita, tergantung kita mau gunakan atau tidak. Ini semua ajaran sesat, ngawur, kacau balau. Ya, karena apa? Kuasa Tuhan itu bukan di tangan kita, ngawur aja. Kuasa Tuhan ada di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan bukan dikendalikan oleh kita, ngawur aja. Kuasa Tuhan dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Kalau toh Tuhan itu menganugerahkan kuasanya kepada Nabi, untuk Nabi itu bisa melakukan hal-hal yang mujizat dan sebagainya, itu pun atas kedaulatan Allah dan tetap dalam kendali Allah. Bukan lalu
Allah sudah kasihkan kuasanya, sudah terserah lu mau apakan aja terserah. Enak banget. Kuasa Tuhan bisa kita kendalikan semau kita. Ya itu yang tadi yang pernah saya sebutkan. Kalau memang Tuhan sudah berkuasa begitu hebat dan begitu luar biasa, saya bisa membuat satu rumah sakit itu kosong dalam sekaligus. Karena kuasa Tuhan di tangan saya kok. Saya sembuhkan semua orang di rumah sakit itu. Kosong langsung sekaligus. Karena kuasa Tuhan ada di tangan saya. Itu sudah pikirannya sudah kacau itu. Ya. Makanya sekarang yang kalau katanya bilang kuasa Tuhan sudah ada di tanganmu. Habisin tuh COVID-19. Saya dengar tuh banyak khotbah-khotbah pendeta, para pendeta yang katanya sudah mengikat COVID-19 tidak bisa lagi berkembang. Itu pernyataan-pernyataan ngawur total. Ya, sampai hari ini COVID-19 terus menyebar dengan luar biasa. Ya, memang Indonesia yang paling jadi sorotan dan Amerika dan mungkin beberapa negara lain. Tapi cukup parah ini di Indonesia ini. Ya, coba siapa yang mau mengikat COVID-19 itu dengan kuasanya, dengan imannya yang katanya luar biasa itu. Coba tunjukkan mana. Ya, ternyata nggak berdaya kan. Oke, berikut. Jadi iman yang teguh itu artinya apa? Iman yang teguh itu artinya di sini taat sepenuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini baru iman. Iman itu bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan saya belajar menerima apa yang Tuhan mau. Ya, iman bukan apa yang saya mau harus terjadi. Bukan. Itu bukan iman. Itu namanya bonek. Itu namanya positive thinking. Ya, itu namanya sugesti diri. Dan itu bisa ditumpangi setan untuk mengelabui orang-orang yang tergila-gila dengan iman yang menurut apa yang dia mau. Tidak. Iman bukan menurut apa yang kita mau. Iman adalah menurut apa yang Tuhan mau. Oke? Bukan apa yang saya mau atau apa yang menjadi kehendakku. Bukan. Tetapi apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, kita seringkali doa di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Ya tuh. Ada enggak doa Bapa kami? Jadilah kehendak saya Tuhan. Ngawur itu doanya. Jadilah kehendakmu. Oke? Bukan kerajaanku yang sukses dan berhasil. Tapi apa? Tapi kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang berkuasa. Dengan kata lain, doa kita seringkali menyebut apa? Datanglah kerajaan. Puji Tuhan ya. Kita kalau melihat seperti ini clear, jelas. Arti iman yang teguh itu jelas. Bukan iman-iman yang gayanya sok hebat dan sok luar biasa. Tidak. Mungkin ada yang mau meniru seperti para rasul itu. Saya tidak punya emas dan perak, ya, tapi ini yang saya punya. Bangkit dan berdirilah. Hebat ya. Para rasul itu bisa memerintah orang lumpuh untuk bangkit dan berdirilah. Ya, hati-hati. Ya, saya tidak mau membahas ini lebih dalam karena nanti artinya nanti kita bahas tentang mujizat. Itu kapan-kapan aja bahas tentang mujizat. Tapi itu jelas bukan seperti itu maksudnya. Para rasul itu kok tidak ada perintah dari Allah. Dan tidak ada jabatan khusus sebagai rasul dengan tanda-tanda yang menyertai. Itu tidak akan terjadi seperti itu.
Ya kalau mau ngomong juga misalnya para rasul dengan kuasa yang hebat seperti itu. Saya mau tanya, apakah semua orang lumpuh di Israel akan bangkit berjalan semua? Ayo, itu kan hanya terjadi pada momen-momen tertentu, bukan berarti mereka itu kuasanya semua orang lumpuh di Israel jalan semua, tidak ada orang sakit satupun. Ya coba kalau memang mau praktekkan itu silakan. Sekarang praktekkan aja di Surabaya ini praktekkan. Rumah sakit dikunjungi dan dibangkitkan semua yang kena COVID-19 disembuhkan semua. Coba lakukan. Ya, ngomong kosong semua kan. Kalau teriak buanter, keras sekali teriakannya. Ya, memerintahkan COVID-19 untuk berhenti. Ya, teriak toh, tapi COVID-19-nya terus berjalan. Oke. Ya, itu semua. Sekarang saya mau uraikan tambahan yang sekarang saya mau bahas. Saudara, Alkitab berkata setan adalah penguasa dunia. Apa maksudnya setan disebut penguasa dunia? Mari kita lihat ayatnya. Ya, Yohanes 12 ayat 31. Coba dibacakan oleh Yusuf. Yohanes 12 ayat yang ke-31 dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Iya. Bentar ya. Saya mau share ayat ini. Ya, Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ya. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Perhatikan, ada kata penguasa dunia. Mengapa setan disebut penguasa dunia? Tolong di-admit. Ada yang mau masuk. Itu loh, only by grace mau masuk itu loh. Yusuf. Ya, kenapa disebut penguasa dunia? Ya, sudah saya admit aja. Nah, jadi ini yang seringkali disalah mengerti oleh banyak orang yang menafsirkan iblis sebagai penguasa dunia. Ya, nanti saya akan paparkan kesalahannya bagaimana. Jadi, wah, berarti iblis ini hebat ya. Tuhan Yesus saja mengakui bahwa ada penguasa dunia. Tapi memang dikatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa maksudnya penguasa dunia ini? Tolong di-admit, Pak Yusuf. Sudah. Lagi masuk. Ya. Nah, saya kembali ke bahan tadi. Nah, coba lihat ayat berikutnya.
Efesus 2 ayat 2. Silakan Pak Yusuf bacakan. Efesus 2 yang kedua, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan di dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yes. Penguasa kerajaan angkasa. Ini surat Rasul Paulus ya. Efesus 2 ayat 2. Bagaimana penguasa kerajaan angkasa itu berkuasa atas orang-orang durhaka. Berikutnya 2 Korintus 4 ayat 4. Coba tolong. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yes, ilah zaman ini. Ya, berikut. Ini yang sudah pernah kita baca. Yohanes 8 ayat 44. Pak, tolong bacakan lagi. Yohanes 8, 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, disebut bapa segala dusta dan disebut juga apa? Pembunuh manusia sejak semula. Luar biasa kan ini? Ini sebutan-sebutan si iblis yang dikatakan adalah penguasa dunia, penguasa kerajaan angkasa, ilah zaman ini, pembunuh manusia, bapak segala dusta, dan yang sejenis, hampir sama sebutan-sebutan lainnya. Lalu di 1 Petrus 5 ayat 8, seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah, kesannya apa saudara-saudara membaca ini? Kesannya iblis itu memang punya kekuasaan yang hebat, luar biasa, dan bahkan dia disebut penguasa dunia. Kalau begitu ini bisa membuat suatu kesan. Makanya saya lihat banyak hamba Tuhan juga yang menjelaskan ini. Seolah-olah kesannya itu iblis itu menguasai dunia ini, dan Allah sekarang mau merebut dunia dari kekuasaan iblis. Ya, bisa begitu ya kesannya, betul nggak? Jadi setan itu kan penguasa dunia ini, Yohanes 12 ayat 31 ini, setan penguasa dunia. Dan karena setan sudah jadi penguasa dunia, sekarang Allah mengutus Tuhan Yesus untuk merebut ya dunia ini dari kekuasaan setan. Betul seperti itu. Ayo sekarang saya coba tanya pendapat Anda. Saya kalau tanya ini ya berarti Anda mesti berpikir kan. Dan saya yakin kalau saudara sudah mengikuti sejak awal sampai hari ini. Apa yang disebut dengan setan penguasa dunia? Ayo sekarang dialog. Sekarang saudara saya kasih giliran ngomong. Ada yang mau bicara? Kenapa setan disebut penguasa dunia? Nah, lalu ada hamba Tuhan yang seringkali menjelaskan, sekarang nanti bakalnya ada peperangan, perebutan kekuasaan. Iblis yang menguasai dunia, mencekram dunia ini, dan Tuhan Yesus mau merebut dunia ini dari tangan iblis. Wah, jadi rebut-rebutan, saudara-saudara. Nah, kira-kira apa respon Anda? Malam Pak Andi. Yes, Pak Stefanus dari Bitung. Iblis tetap di tangan Tuhan. Dia bukan penguasa dunia. Karena Yes. Tuhan yang berdaulat atas segala hidup kita. Yes.
Nah, pertanyaannya kan kenapa kok disebut penguasa dunia? Apa maksudnya? Ada yang mau jawab? Coba jawab, Pak. Yes. Iblis disebut Pak, penguasa siapa ini dunia. namanya? Saya kok lupa. Yohanes, Pak. Pak Yohanes. Ya. Wah, namanya jadi Angela ini. Iblis disebut penguasa dunia karena memang dia diberi kesempatan oleh Tuhan saat ini untuk menjalankan keinginannya, tapi tetap di bawah kendali Tuhan karena Tuhan yang berotoritas. Dan si iblis memang dia punya kemampuan yang hebat juga, makanya disebut penguasa dunia. Kalau manusia kan nggak bisa menguasai dunia sih. Ya. Oke. Good. Senang ini saya dengan jawaban-jawaban ini. Pak Stefanus, Pak Yohanes. Ada lagi mau jawab? Andi, saya coba jawab. Emil, Yes, Pak Emil. penguasa dunia itu mungkin dia yang diberi ya kelompok yang diberi Tuhan kuasa untuk sebagai penghancur begitu. Ya mungkin agak kasar kalau saya bilang penghancur. Dialah istilahnya makhluk yang ya sebagai penghancur begitu. Ya. Apa yang dia mau lakukan yang negatif lah dari makhluk yang negatif begitu. Apa Tapi yang dia hancurkan? artinya bukan hancurkan sebenarnya, maksudnya begini, dia yang diberi kebebasan untuk melakukan hal yang jahat, entah dengan dia punya keinginan sendiri dia terapkan ke manusia untuk melakukan hal-hal yang dia kehendaki seperti itu, tapi semua itu dalam kuasa Tuhan sendiri ya. Nah, memang mungkin dia tanda petik ini dia ditugaskan untuk ya berbuat kekacauan seperti itu. Tetapi dalam rangka kekacauan itu juga sebenarnya untuk memuliakan Tuhan juga. Ujung-ujungnya juga tetap memuliakan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau menginginkan kekacauan, tetapi kalau kita lihat itu dia tetap untuk. Dan kemudian yang kedua, kita juga tidak perlu takut dengan iblis, karena iblis itu kekuatannya sebenarnya sama dengan malaikat. Itu menurut saya, Pak. Makasih. Oke. Ya, baik. Jadi tambah lagi. Silakan. Jadi sparing partner, Tuhan pakai jadi sparing partner untuk melatih spiritual kita, tapi iblis tetap di bawah kendali Tuhan. Wah, mantap. Ya, puji Tuhan. Saya senang ya dengan jawaban-jawaban ini. Berarti rekan-rekannya sudah menangkap semua ini. Spirit daripada satanologi ini bagaimana ya sebenarnya. Jadi bukan dua kekuatan yang beradu kekuatan dan saling mau berebut kekuasaan. Itu lucu banget ya kalau misalnya dikatakan iblis menguasai dunia ini dan sekarang Tuhan mau merebut dari kekuasaan. Kapan iblis itu punya kuasa menguasai dunia? Itu omong kosong, itu tidak pernah. Penguasa dunia cuma satu, yaitu Allah. Ya, pegang ini, pegang kebenaran ini. Penguasa dunia hanya satu, yaitu Allah saja. Makanya sekarang gambaran saya ini, di background saya ini dunia. Ya kan? Jadi ini gambaran siapa penguasa alam semesta? Allah. Iblis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Lah kok disebut penguasa dunia? Artinya memang tadi sudah disebut sama Pak Yohanes, iblis diberi kesempatan, diberi waktu, ya, dengan tanda petik. Ya, dia memang punya kekuasaan yang terbatas itu, yang tetap dalam kendali Tuhan untuk menjalankan nafsunya, hawa nafsunya. Ya, dia memang sepertinya disebut penguasa dunia untuk apa? Untuk orang-orang durhaka. Itu yang tadi dikatakan Alkitab itu. Ya,
kerajaan angkasa, penguasa kerajaan angkasa yang menguasai orang-orang durhaka atau orang-orang yang akan binasa. Ya memang itu memang kerjaannya dia itu. Ya, untuk memberi jalan orang untuk binasa. Bagi orang-orang yang memang bukan pilihan. Ya, dan dia tidak sedikit pun berkuasa atas alam semesta ini. Tidak sedikit pun berkuasa. Karena Allah adalah penguasa segala sesuatu. Berdaulat sepenuhnya. Oke, jadi itu hanya istilahnya diberi kesempatan saja, seolah-olah dia berkuasa, seolah-olah dia bisa menjalankan nafsunya, rencananya, kehebatannya. Enggak, itu cuma dikasih waktu aja sama Tuhan. Bentar lagi akan dihabisin. Ya. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, silakan Pak Yohanes. Mic-nya masih belum. Mic-nya belum di-on kan? Oh ya. Ya. Di kitab Wahyu ada disebutkan bahwa kepala malaikat, kalau nggak salah Mikael gitu, bertempur dengan Lucifer gitu, Pak. Itu kayaknya peperangan juga, Pak. Bagaimana itu, Pak? Iya. Jadi memang ya kitab itu ada gambaran-gambaran peperangan. Tapi gambaran peperangan itu bukan lalu benar-benar perang, itu bahasa antropomorfis. Ya, sama seperti Allah menyesal. Nah, itu. Allah tidak pernah benar-benar menyesal seperti kita menyesal. Tidak pernah. Karena Allah itu maha kuasa. Menyesal itu menunjukkan suatu kesalahan. Menyesal itu. Saya menyesal sudah berbuat sesuatu yang salah. Allah tidak pernah salah. Sama sekali tidak pernah salah. Berarti penyesalan Allah itu maksudnya berbeda dengan penyesalan manusia. Demikian juga kalau dikatakan perang, malaikat berperang dan sebagainya. Itu perang itu sudah perang yang pasti menang. Tidak mungkin peperangan antara iblis dan malaikat, kemudian malaikatnya kewalahan, lalu kebingungan, lalu tidak bisa mengalahkan iblis dan sebagainya. Semua bukan malaikat yang memang menang. Yang pasti menang adalah Allah. Ya, bukan saudara yang menang. Yang menang Allah. Makanya tadi saya bilang, dari kemarin-kemarin saya bilang, kalau kita mau melawan iblis, jangan langsung berhadapan dengan iblis. Pasti kalah. Jadi bagaimana? Kita lari mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengalahkan iblis dengan kuasanya. Ya. Kalau toh sepertinya kita yang menghadapi iblis, tapi di belakang kita itu ada Allah dengan kekuasaan dan kekuatannya siap menghancurkan iblis. Ada gambaran yang bagus, saudara ya. Saya pernah lihat satu film tentang beruang. Yang bikin film itu memang bagus sekali. Saya cuma videonya saya tidak tahu simpen di mana, harus saya cari lagi. Tapi bagus itu. Jadi ceritanya begini. Ada anak beruang yang mau diterkam oleh harimau. Ya, ada anak beruang yang mau diterkam oleh harimau. Wah, lalu anak beruang ini ketakutan ya. Wah, sampai mau lari, lalu sampai terjun ke air. Ya, sampai tenggelam, tapi dia masih bisa berenang. Lalu singa ini, singa atau macan tuh saya lupa. Pokoknya ya binatang buas ini mengejar anak beruang ini ya. Wah, terus mau ditangkap, mau diterkam. Lalu pada saat detik-detik menegangkan,
ya, tinggal mereka berdua, lalu si singa ini atau macan ini sudah mau menerkam anak beruang ini. Tiba-tiba anak beruang ini berteriak, ya, berteriak, menyeringai, berteriak gitu. Pokoknya dia harus melawan. Ini singa itu harus dilawan, ya. Kalau dia berteriak, tiba-tiba singanya ketakutan dan mundur. Wah, lalu anak beruang ini merasa bangga. Wah, jadi teriakan saya membuat singa ini ketakutan, ya. Ya, wah, pokoknya bangga ini anak beruang ini. Karena melihat singanya ketakutan, melihat teriakannya dia. Tapi setelah singanya mundur, lalu anak beruang ini menepi, dia lihat di belakangnya dia. Oh, ada ibunya yang gede besar. Ya toh. Lalu siap untuk mengalahkan singa itu. Singanya lari. Oh, baru tahu ternyata singanya itu bukan takut sama anak beruangnya ini. Singanya itu takut sama ibunya. Nah, jadi itulah kita, ya. Kita mungkin seringkali, wah, kita mau melawan iblis, biar iblis takut sama kita. Ternyata sebetulnya yang melawan iblis itu bukan kita. Tuhan yang di belakang kita. Itu yang berhadapan dengan iblis, ya, iblisnya yang lari terbirit-birit. Oke, itu gambarannya. Jadi peperangan nanti di akhir zaman itu bukan waduh sampai malaikat berdarah-darah. Itu ada yang menggambarkan kayak gitu, ya. Nanti di surga itu berdarah-darah sampai darahnya malaikat itu seperti sungai, ya, mengalir darah seperti sungai. Saking hebatnya peperangan. Ngomong kosong itu, ya, itu tidak benar. Tapi untuk tafsiran wahyu itu banyak simbol-simbol, gambaran-gambaran, jadi tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Ya, ada binatang raksasa, lalu bertanduk berapa, wajahnya berapa. Itu semua adalah simbol-simbol. Ya, saya memang jujur aja, saya belum pernah mengajar kitab Wahyu. Tapi yang saya tahu dari yang saya pernah belajar, kitab Wahyu itu penuh dengan simbol. Jadi jangan sembarangan mengartikan yang namanya peperangan, yang namanya binatang purba, yang namanya apa, itu secara ditafsirkan secara hurufiah. Nah, itu kacau balau deh. Anda kalau sudah menafsirkan kitab Wahyu dengan hurufiah, kerajaan 1000 tahun, apa nanti, bagaimana, itu semua hanya simbol-simbol saja. Oke? Ya, itu penjelasan saya sementara, karena membahas kitab Wahyu juga panjang lebar dan latar belakangnya juga perlu dijelaskan dengan benar. Ya. Oke, jadi saya sampai di sini. Saya sudah mempersilakan rekan-rekan yang mau bertanya. Baik, ada yang mau bertanya langsung aja di unmute yang di Zoom. Silakan Pak Yonas. Pak, tadi kan anjurannya jangan lawan si iblis dengan berhadapan langsung. Tapi hendaknya kita lari bersandar kepada Tuhan. Ya. Lari bersandar kepada Tuhan maksudnya gimana, Pak? Ya, maksudnya saya mau jelaskan nanti hari Kamis yang akan datang, saya mau jelaskan bagaimana bersandarnya pada Tuhan itu di Efesus pasal 6. Nanti Pak Yohanes baca dulu deh. Efesus pasal 6 itu peperangan. Pak Rasul Paulus bilang, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Nah, lalu
Ada itu perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk melawan musuh. Nah, itu yang saya maksud dengan mendekat kepada Tuhan. Ya, sebetulnya ini saya sudah buka ini kuncinya ya. Untuk hari Kamis itu saya mau bahas Efesus 6 itu. Ya. Pak, kan kepada murid-murid waktu Tuhan mengutus kan diberi salah satu kuasa untuk mengusir setan tuh dari kuasa jahat. Ya. Itu mereka sambil berdoa ya sambil menengking sendiri juga kan Pak. Ya. Itu perlu diketahui ya, bahwa mereka diberi kuasa mengusir setan itu dalam rangka Tuhan mau menunjukkan ya bahwa yang berkuasa itu bukan mereka. Waktu mereka senang, wah iblis sudah kami kalahkan, apa. Mereka rasanya bangga sekali bisa mengalahkan iblis. Ya Tuhan langsung bilang kok, kamu jangan cepat-cepat senang dengan kalau sepertinya iblis itu bisa kamu kalahkan ya. Tapi senanglah, bergembiralah karena namamu tercatat di surga. Jadi seolah-olah, oh kamu kalau sudah bisa mengalahkan iblis itu, kamu pikir kamu yang menang. Kamu yang menang. Iblis itu belum kalah. Iya toh. Buktinya sampai hari ini iblis masih berperan terus. Ya, sejak murid-murid Tuhan Yesus mengusir setan, sampai hari ini iblis masih berperan terus. Jadi apa yang dimaksud dengan mengalahkan iblis? Apakah kalau kalah sudah dia tidak berkutik lagi? Dia tidak berdaya lagi? Dia sudah diikat dan sudah habis? Kenapa masih banyak anak Tuhan yang berjatuhan sampai hari ini? Ya kan? Nah, itu. Jadi apa sih maksud Tuhan? Maksud Tuhan itu mau menunjukkan bahwa justru Tuhan yang berdaulat ya adalah Tuhan yang memberi mereka anugerah. Dan mereka perlu belajar bersandar kepada anugerah Tuhan itu. Jangan merasa dirinya kuat dan hebat. Bukan kamu yang kuat dan hebat itu. Ya, dan itu hanya suatu tanda petik pertunjukan sementara saja. Waktu mereka merasa bisa mengalahkan iblis, itu pertunjukan sementara. Karena apa? Karena habis itu mereka semua akan menyangkal Tuhannya. Mereka akan lari terbirit-birit. Ketakutan semua. Itu. Jadi bagaimana itu mengalahkan iblis tapi kok ketakutan? Ya. Waktu gurunya disalib, tidak ada yang berani satupun dari mereka. Petrus juga menyangkal, murid-murid yang lain menyembunyikan diri. Hanya Yohanes sama ibunya yang melihat. Tapi mungkin melihatnya juga dengan diam-diam atau dengan tidak menunjukkan bahwa dia adalah muridnya. Kalau memang mau seperti itu kan, wah mestinya marah-marah kan waktu Kristus disalib. Mestinya Yohanes teriak-teriak, jangan salibkan, ini guru saya. Ya, kalau Yohanes teriak-teriak gitu, pasti habis dia. Ya, pasti habis. Dia hanya melihat saja gurunya yang tak berdaya itu. Mungkin dengan penuh pertanyaan, kenapa hal ini harus terjadi? Itu. Ya, oke. Oke, di WhatsApp sudah ada yang bertanya, Pak, dari Deus Pardede. Malam, Pak, mau bertanya, kita ini ditebus dari iblis atau dari hukum Allah? Terima kasih. Yes, pertanyaan bagus sekali. Jadi seringkali ya itu tadi saya bilang gambarannya itu adalah iblis itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Lalu Allah mau menebus kita dari kuasa iblis sampai rebut-rebutan antara iblis yang mau merebut kita atau Tuhan Yesus yang mau merebut kita. Tarik-tarikan, kita ditarik kiri, ditarik kanan. Ya toh? Apa seperti itu gambarannya? Itu ngawur lagi ya.
Itu tidak seperti itu gambarannya. Jadi sebetulnya bagaimana kita dilepaskan dari kuasa kegelapan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Kristus membayar lunas segala hutang dosa kita. Nah, Kristus membayar segala hutang dosa kita ini kepada siapa bayarnya? Apakah kepada iblis? Kok enak iblis dibayar, ya toh? Apakah Allah berhutang kepada iblis? Tidak pernah Allah berhutang kepada iblis. Jadi kalau begitu pembayaran Tuhan Yesus membayar segala hutang kita ini kepada siapa? Membayar segala hutang kita ini kepada tuntutan keadilan Allah. Jadi sebetulnya yang punya tuntutan itu adalah Allah sendiri, bukan iblis. Itu nuntut Tuhan Yesus bayar buat dia. Bayar apa? Iblis punya keuntungan apa dari pembayaran Tuhan Yesus? Tidak ada keuntungan apa-apa dari pembayaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membayar itu untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah, bahwa upah dosa adalah maut. Maka maut harus dibayar dengan maut. Itulah keadilan Allah. Nah, itu yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Oke. Oke, dari YouTube juga Pak Andi mau tanya, Pak Andi. Oh, Pak Yulius dulu, silakan Pak Yulius. Ya, silakan. Jadi gini, kalau dilihat dari sisi saya, Pak, dari sisi saya ini kan, misalnya saya berposisi sebagai orang yang seperti pemungut cukai yang merasa bersalah, tidak berani menampilkan diri untuk berhadapan dengan orang lain begitu. Artinya merasa rendah diri lah ya, Pak. Iya. Nah, dibandingkan dengan tadi pernyataan orang-orang Kristen yang mengklaim dirinya itu punya kuasa dari Tuhan begitu. Nah, maksud saya begini, dari sisi saya sendiri, dari sisi kita yang orang yang percaya sama Tuhan, apakah kita di posisi yang rendah diri itu, artinya yang selalu merasa bersalah dan tidak berani mengambil sikap? Karena saya pernah jumpai teman gitu ya, waktu ditawari ikut aktif di apa begitu, dia bilang, oh saya belum layak begitu, saya belum layak, saya masih berdosa dan sebagainya. Nah, apakah sikap seperti itu setara dengan orang yang artinya seperti yang tadi dikatakan, orang yang mengklaim datanglah kerajaanmu di bumi ini gitu ya. Artinya orang tuh mengklaim, loh ini loh janji Tuhan sendiri bahwa kerajaan surga itu akan di bumi dan kita perlu menikmati berkat Tuhan begitu. Gimana, Pak? Oke. Ya, ini kelihatannya banyak sisi ini ya yang perlu dibahas. Jadi kalau perumpamaan pemungut cukai itu dengan orang Farisi atau ahli Taurat yang di Bait Allah itu menggambarkan bahwa ahli Taurat itu merasa dirinya benar. Sedangkan orang pemungut cukai itu merasa dirinya orang yang tidak layak dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya poinnya adalah yang di perumpamaan itu adalah ya orang pemungut cukai itu yang dibenarkan karena memang dia tidak pernah merasa dirinya benar, tapi dia dibenarkan karena anugerah Tuhan. Jadi tidak berhenti sampai pada perasaan tidak benar, titik. Ya, kita ini memang tidak benar, tapi tidak berhenti di tidak benar, ya sudah. Saya selalu tidak benar, saya tidak mau berbuat apa-apa karena saya bukan orang benar. Bukan. Kita orang yang tidak benar, tapi dibenarkan karena anugerah Allah. Nah, jadi tindakan kita ini sebetulnya adalah tindakan bukan karena saya benar, tapi karena Kristus yang sudah memberi anugerah kepada saya. Jadi sebetulnya kembali lagi sebetulnya bukan saya, tetapi anugerah Allah. Makanya penekanan dalam iman Kristen itu adalah only by grace-nya.
Dan bukan selalu merasa saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak usah melayani, saya tidak usah giat untuk Tuhan karena saya tidak layak. Itu justru orang yang sombong, saya katakan. Kadang-kadang orang mengaku dirinya tidak layak, tapi di balik kata-kata dia tidak layak, dia begitu sombong sampai dia tidak mau untuk dipakai melayani Tuhan. Emangnya kamu merasa kamu mau layak baru bisa melayani Tuhan? Nah, itu saya balik kata-kata orang itu. Saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak mau melayani Tuhan. Berarti kan kamu maunya, kamu sudah merasa layak, baru kamu mau melayani Tuhan. Itu justru kesombongan. Kamu justru dengan kesadaran tidak layak, kamu sampai dipanggil melayani Tuhan. Itu adalah anugerah, itu bukan kehebatan. Itu bukan karena kemampuanmu dan bukan karena karyamu, tapi karena hak istimewa yang Tuhan memanggil kamu. Nah, itu penekanannya di situ. Ya, jadi poinnya bukan lalu kita di pihak seperti pemungut cukai itu lalu berhenti sampai hanya merasa aku bersalah, aku orang berdosa, selesai titik. Ya enggak berhenti sampai di situ, ya kan. Tapi diteruskan sampai kepada anugerah Allah. Tapi anugerah Allah itu tidak menyebabkan kita sombong. Lalu merasa aku hebat. Enggak. Justru anugerah Allah itu tetap menyadarkan saudara dan saya bukan apa-apa. Tapi kalau sampai saya melakukan ya yang terbaik itu bukan karena saya. Itu karena anugerah Allah. Nah, itu jawaban itu ayatnya yang paling bagi saya paling tepat adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 15. Ya. Itu bagi saya ayat itu menjawab ya akan tadi perasaan aku bukan apa-apa, aku orang berdosa, aku enggak layak. Ya, tapi enggak layak tapi ada anugerah Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 15. Coba tolong bacakan Pak Julius, bisa bacakan. Mic-nya belum di on. Satu Korintus 10 ayat 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Oh, sorry. 1 Korintus 15 ayat 10. Maaf. Oh iya, sorry. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya. Jadi kasih karunia Allah itu bukan membuat Paulus tidak mau berbuat apa-apa. Tapi kasih karunia Allah itu membuat Rasul Paulus bekerja lebih keras daripada semuanya. Tapi sekali lagi Paulus bilang apa? Tapi itu bukan aku. Itu kasih karunia Allah. Nah itu ya ini kiranya boleh menjawab. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Terima Di kasih. YouTube sudah ada yang bertanya, Pak Andi. Ya, silakan. Dari Ferry di Wonogiri. Tadi mengenai argumentasi kuasa Tuhan sudah diberikan tergantung kita mau pakai atau diabaikan. Itu didasarkan pada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mungkin perlu dijelaskan maksud dari kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 ini, Pak. Dan kuasa seperti apa yang para rasul terima?
Apakah yang spektakuler seperti yang dipahami oleh sebagian, dalam tanda kutip, sebagian orang Pantekosta? Yes. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kisah 1 ayat 8 itu adalah satu pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjelang hari Pentakosta. Dan yang disebut dengan kamu akan menerima kuasa adalah pada hari Pentakosta itu. Ya, pada hari Pentakosta itu para rasul menerima suatu karunia yang sangat spektakuler, yaitu mereka bisa berbahasa-bahasa lain dari berbagai macam negara, di mana orang-orang berdatangan dari sana, dan para rasul itu bisa berbahasa daerah mereka masing-masing, dan itu mengejutkan banyak orang pada waktu itu, yang akhirnya membuat banyak orang percaya kepada Tuhan dan mau dibaptis, kurang lebih 3.000 orang. Ya, jadi itu adalah momentum, suatu momentum di mana terjadinya hal yang sangat spektakuler pada hari Pentakosta. Ya, itu. Tapi memang selanjutnya, seperti yang saya pernah katakan, para rasul itu diberi tanda mujizat di dalam pelayanan mereka sebagai yang namanya tanda kerasulan. Sekali lagi saya pernah sebutkan 3 tanda yang menyertai, bukan 3 tanda, 3 jabatan yang disertai tanda-tanda mujizat. 3 jabatan itu adalah tanda kenabian. Nabi selalu dipanggil dengan tanda-tanda mujizat. Lalu yang kedua adalah tanda kerasulan. Rasul-rasul yang dipanggil juga disertai tanda-tanda mujizat. Ya, yang ketiga adalah tanda mesianik, yaitu Mesias yang diutus oleh Allah disertai tanda-tanda mujizat yang spektakuler. Nah, 3 jabatan yang disertai tanda ini adalah untuk meneguhkan bahwa mereka benar-benar adalah utusan dari Allah. Utusan dari Allah itu disertai tanda-tanda. Itu menyertai jabatan nabi, jabatan rasul, dan jabatan Mesias. Itu untuk peneguhan. Ya, tetapi selain itu sudah tidak ada lagi jabatan yang disertai tanda. Tidak ada. Jadi saudara dan saya bukan nabi, bukan rasul, dan pasti bukan Mesias. Ya, dan kita tidak mempunyai tanda jabatan yang melekat menyertai kita, itu tidak ada. Saya katakan bahwa kita memang masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tapi bukan melekat dengan jabatan kita. Karena kita sudah tidak punya jabatan nabi, rasul, dan Mesias. Nah, ini harap jelas. Makanya harus dibedakan yang namanya nabi, rasul, dan Mesias. Harus dibedakan dengan zaman kita ini, yang sudah tidak ada nabi dan tidak ada rasul, tidak ada Mesias. Makanya jangan hari ini ada hamba Tuhan berkata, Allah berkata kepadaku. Itu kata-kata itu hanya patut diucapkan oleh nabi dan oleh rasul dan Kristus sendiri yang mengatakan, aku berkata kepadamu. Ya, karena Kristus adalah firman itu sendiri. Tapi nabi berkata, Allah berkata kepadaku, atau Allah berfirman kepada Musa. Itu hanya nabi dan hanya rasul yang boleh berkata seperti itu. Tapi saudara dan saya, biarpun pendeta, tidak patut mengucapkan itu. Karena apa? Karena wahyu sudah berhenti. Dan itu dibahas di doktrin Alkitab sampai tuntas. Distris. Ya. Oke.
Saya harap itu jelas Oke. tanda-tanda yang menyertai. Boleh bicara, Pak? Silakan Bu Dor. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Saya mengikuti pembelajaran ini sekalipun tidak berurutan, tapi tadi saya nonton ya di YouTube, ya seri-seri tertentu di YouTube yang Bapak sampaikan seperti ini, saya akhirnya mengerti ada penghiburan di sini. Penghiburannya seperti ini. Bila kita mengerti bahwa iblis itu tidak punya kekuatan apa-apa dibandingkan dengan Allah, maka kita beroleh peran untuk tetap bertahan di dalam setiap hal yang menurut kita mungkin itu rancangan serangan iblis untuk kita. Karena akhirnya juga kita akan menang gitu, karena Allah ada di pihak kita. Setelah saya mengikuti pembelajaran yang di YouTube dan ikuti beberapa sesi bersama Bapak di Zoom, saya mengertinya begitu, Pak. Mungkin kesimpulan saya seperti itu. Dan bagi saya ini penghiburan. Akhirnya dikuatkan untuk melihat bahwa, wah, Alkitab bilang kita lebih dari pemenang, ini mungkin ini. Dalam perjalanan iman kita ini mungkin seperti begitu, Pak. Dan saya bersyukur, Pak. Saya bersyukur untuk pembelajaran ini. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Saya juga senang melihat Ibu Dorsila. Ya, boleh makin mengenal kebenaran juga. Saya bersyukur sekali ya. Jadi saya sangat appreciate dengan Ibu Dorsila yang terus juga mau ikut belajar bersama ya di sarana ini. Oke. Saya mengenal Ibu Dor itu pada waktu saya mengajar di Sekolah Alkitab di Wonogiri ya. Dan Ibu Dorsila waktu itu adalah pimpinannya di Sekolah Alkitab itu. Puji Tuhan ya. Saya juga sangat senang boleh bisa mengajar di Wonogiri waktu itu. Waktu saya masih di Solo ya, pengembalaan di Solo. Ya, terima kasih. Tadi yang bertanya itu Ferry, mantan mahasiswa Bapak yang Bapak ajar. Oh iya. Iya, Pak. Ya oke, Ferry. Salam ketemu juga ya. Lagi Pak. Ya silakan. Yang melanjutkan yang disampaikan Ibu Dorsila. Betul sih Pak, iblis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Tapi ada apa-apanya dibandingin kita kan Pak? Iya. Maksudnya tidak ada apa-apanya karena Tuhan memihak pada kita ya. Nah, itu yang dimaksud tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak di pihak kita, ya kita habis sudah melawan iblis. Oke. Jadi Pak Elia mau bergabung, mau ngomong, silakan Pak. Elia. Ya, saya nunggu Bu Patrick tidak ada, jadi saya mau pancing Pak Arthur, Pak. Waktu Anda bicara, Pak. Kangen saya dengan Anda 2 minggu tidak ketemu. Kata kehadiran Pak Elia untuk memancing ya. Mungkin karunia Tuhan, Pak. Yuk silakan Pak Arthur. Belum, saya belum ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau belum ada begini Pak. Tadi saya sudah menyimpan satu pertanyaan, tapi itu dibuka oleh Ibu Dorsila. Begini Pak pertanyaan saya. Kita tahu kalau tentang iblis yang tidak kelihatan, kita yakin, oh bisa ya Pak ya, karena kita yakin sekali Tuhan ada di pihak kita. Kalau dia menggempur, kita masih bisa menang dengan iman yang Pak tadi sampaikan di depan. Ya. Tapi Pak, kalau setan-setan itu pakai dalam bentuk orang-orang yang ekstrim, yang mau bakar gereja, yang mau gorok kita. Wah Pak, itu setannya kelihatan Pak. Keder mungkin kita ya. Bagaimana Pak menanggapi fenomena ini? Thank you. Ya, saya jawab singkat, karena sudah waktunya juga.
Jadi memang pasti kita keder, pasti kita juga ada ketakutan menghadapi pembunuh-pembunuh itu. Dan tapi saya tetap percaya ya, bahwa pada saat detik-detik kita menghadapi seperti itu, saya yakin Tuhan tetap beserta kita. Dan Tuhan juga memberi kita kekuatan ekstra dalam menghadapi saat-saat seperti itu. Dan Tuhan bisa memberi kita satu penglihatan rohani yang saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi kematian akan diperlihatkan nilai-nilai rohani yang kita tidak bisa lihat secara mata jasmani. Seperti Stefanus waktu dilempari batu, dia melihat ke langit dan melihat Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa menyambut dia. Ya, saya juga percaya ada kekuatan-kekuatan ekstra seperti kesaksian I have decided to follow Jesus. Sudah pernah lihat videonya? Ya. Cerita sedikit dong, Pak. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak ingkar. Itu nyanyian itu dinyanyikan pada saat dia diancam dibunuh dan disuruh menyangkal Tuhan Yesus kalau mau selamat. Dia yang dibunuh itu anak-anaknya dulu dibunuh. Satu persatu anak-anaknya dibunuh. Dia disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sampai anak yang ke berapa ya, saya lupa, anak ketiga atau dibunuh satu-satu. Setelah itu istrinya mau dibunuh. Disuruh menyangkal Tuhan Yesus, dia tetap tidak mau menyangkal. Dia bilang, I have decided to follow Jesus. Akhirnya dia sendiri diancam dibunuh. Lalu dibilang, kamu masih ada kesempatan hidup. Kalau kamu mau menyangkal Tuhan Yesus, dia tetap nyanyi, I have decided to follow Jesus. Akhirnya dia mati dibunuh. Tapi cerita itu tidak selesai sampai di situ. Cerita itu membuat terkesan kepala desa melihat kesaksian orang yang mati di dalam Kristus tetap tidak mau menyangkal Yesus sampai matinya. Akhirnya kepala desanya percaya kepada Yesus. Dan akhirnya seluruh desa waktu itu percaya kepada Yesus. Karena kesetiaan mereka mengikut Yesus. Nah, itulah satu kesaksian ya. Jadi kita memang takut, tapi kita percaya Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih. Iman yang kokoh, iman yang teguh, Pak Andi. Iya. Itulah iman yang teguh. Hanya bersandar kepada Yesus. Anugerah, Pak. Anugerah, Pak. Anugerah, betul. Only by grace. Malam Andi, saya mau tanya. Bisa? Ya, Pak Liman. Nah, saya punya dua, baru, sorry terlambat tadi, Pak, saya sudah keperluan. Saya punya dua kasus, Pak, ya. Dua kasus yang coba saya sharekan, Pak Andi. Bagaimana tanggapannya Pak Andi? Saya punya teman itu tinggal di suatu desa, Pak. Dia nggak tahu, Pak. Dia tinggal di desa kan nama Pak Liman, maaf, saya stop sebentar, Pak. Apa bisa Pak Liman nanti tulis di WA, Pak? Udah, ini sederhana, Pak. Apa? Cuma singkat, Pak. Bukan cerita, Pak. Singkat, Pak. Cuma waktunya Pak Liman, waktunya sudah habis, Pak. Iya, Pak Liman, sudah lebih dari 4 menit. Anda terlambat masuk. Nanti kita ketemu hari Kamis, Pak. Hari Kamis saya nggak bisa nih, saya mau besok ke Dramayu. Mungkin. Oh, iya. Ditulis di WhatsApp aja, Pak, nanti, Pak. Bisa, Pak. Nanti kita akan bahas, nanti bisa dilihat. Oke, di WA nanti bisa WA pribadi saya, Pak. Nanti saya. Thank you, Pak Andi. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, nanti ada pertanyaan, ada Pak Jacob dari Zoom, dan juga ada Bu Prisil di WhatsApp, dan ada Bu Dian Stefani di YouTube. Nanti kita akan bahas di hari Kamis, Pak, ya. Kita simpan dulu. Pak Andi Alim. Oke, kita tutup dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan.
Bapa yang di surga, kami menyadari Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu. Kami bukan apa-apa, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami pasti sudah binasa. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kami sudah terhilang ya Tuhan. Kami bersyukur karena belas kasihan-Mu bagi kami, orang-orang yang tidak layak ini. Dan terlebih lebih dari itu, Tuhan sudah memberikan segala-galanya, memberikan yang terbaik, memberikan nyawa anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Dan juga terlebih dari itu, Tuhan mau memanggil kami, untuk kami boleh dilibatkan di dalam misi kerajaan Allah. Kami sungguh bersyukur, kami boleh diberi kekuatan ekstra bagaimana kami mendapat hikmat dari Tuhan untuk menghadapi kuasa iblis, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu, bukan karena kebaikan kami, tapi karena belas kasihan-Mu dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan hidup kami di dunia yang sementara ini, supaya hidup kami juga hidup yang berguna, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang hanya karena anugerah-Mu kami boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.